Hai, welcome to Sugesti TV. Tempatnya berbagi informasi mengenai lowongan kerja babysitter, penyaluran pembantu, dan semua hal yang menyangkut perasisten rumah tanggaan. Semuanya ada di sini. Apa kabar pemirsa Sugesti TV? Spesial untuk hari ini, saya kedatangan tamu spesial nih, terutama tamu spesial kita hari ini nih, salah satu anggota kita, seorang suster perawat lansia ya, atau perawat jompo istilahnya. Nah, siapa dia? Nah, penasaran kan? Yuk kita kenalan aja dengan beliau. Nah, beliau sudah hadir ya di samping saya. Nah, ayo kita kenalan. Nah, ini dia nih, Sus Ayu, asal dari Jambi pemirsa. Jauh-jauh datang kemari, kita kepoin yuk. Datang ke sini itu dari mana sih dapat informasi CV Sugesti Mandiri nih? Ayo Kayu, dari mana Kak? Kalau dari CV Sugesti sih saya tahu dari pertama kali itu dari Facebook sih Kak. Dari Facebook? Iya benar kan. Sekarang kan banyak nih penipuan-penipuan. Jadi gitu. Saya ngambil WA, terus saya WA kakak kan. Ternyata gitu. Enggak nih gitu kan. Ya ternyata bener ya. Bener dong. Iya Nah, bener. Oke. Nah, dari Jambi langsung datang dari Jambi atau emang udah berdomisili di area Jabodetabek nih tadinya? Tadinya emang dari Jambi, tapi kemarin sebelum kesini saya juga ada beberapa. Itu di Bogor, itu di Medan, Jakarta juga pernah. Cuman sebelum itu kan saya pulang dulu ke Jambi. Jadi ke PT Sugesti ini ya saya dari Jambi langsung ke sini. Oke, jauh-jauh tuh pemirsa Sugesti TV yang dari Jambi aja datang ke sini. Woi, siapa yang di sini yang area yang terdekat? Ayo dong datang ke sini. Masa kalah sama yang dari Jambi ya? Kak Ayu, ngomong-ngomong aku pengen tahu dulu nih ya. Nama lengkap Kak Ayu siapa sih? Aduh. Kalau nama lengkap tuh kadang nggak sesuai sama gitu ya. Secara tampilan ya agak-agak berbeda ya. Mohon maaf ya untuk para pemirsa Sugesti TV, meskipun tampilannya kayak maskulin gitu ya. Tapi hati Hello Kitty sih. Hello Kitty ya. Iya bener. Dia tampilannya maskulin ya, tetapi biodatanya cewek tulen ya. Jangan salah paham, oke? Iya bener. Nah, kita kepoin nih. Kak Ayu ini siapa sih nama aslinya? Nama aslinya tuh Jawa banget kayaknya. Jawa banget. Kok dari Jambi? Ini gimana sih? Nggak salah sasaran ini? Iya, emang kalau nama asli saya Ayu Wulandari Kak. Ayu Wulandari. Kan ada turunan Jawa gitu nggak sih? Ya mungkin kayaknya ada deh kalau dari mama dari atau dari bapak gitu ya. Tapi nggak tahu deh itu kan. Oke. Kalau dari tampang gitu ya, baby face nih. Ngomong-ngomong kelahiran tahun berapa nih? Usia berapa sekarang? Kalau sekarang sih aku usia sekitar 26 ya Kak ya. 26 tahun. 26. Oke, 26 sudah menjadi memutuskan ya sebagai perawat lansia. Terjun ke perawat lansia ini sejak tahun berapa, di usia berapa itu mulai? Kalau di usia itu aku sekitar usia 16-an lah. 16 berarti 16. Masih di usia SMP-an ya? Iya, SMP. Emang untuk pendidikan sampai SMP aja, enggak melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu ya? Enggak. Kenapa memutuskan di usia 15 ke 16 memutuskan sebagai perawat lansia? Apa sih salah satu yang menginspirasi Kak Ayu memutuskan aku harus jadi seorang perawat lansia? Tentunya ada basic ya tersendiri, yang melatar belakangi apa sih yang melatar belakangi Kak Ayu memutuskan sebagai terjun lah ya ke dunia perawat lansia gitu kan? Ya segala suatu kerjaan tuh dengan hati seneng ya Kak ya. Cuman seneng aja jaga orang tua, kayak mana kita jaga orang tua gitu kan. Itu pertama. Kedua mungkin ya kalau perekonomian mungkin itu ya salah satunya kenapa aku mutusin buat berhenti sekolah atau lulus sekolah SMP terus ngelanjutin buat mutusin kerja gitu kan. Mungkin itu sih. Nah, Kak Ayu sendiri dari keluarga gitu kan, apakah ada background dari keluarga yang oma atau opa sakit sehingga ibu memutuskan gitu? Oh, dari ibu ya. Jadi karena ada ibu yang sakit, jadi pengen gitu ya terjun gitu ya. Karena emang dari pihak keluarga sendiri juga ada yang harus emang dirawat sehingga memutuskan untuk terjun ke perawat lansia. Nah, untuk awal mula nih Kak Ayu terjun ke dunia perawat lansia, ikut pelatihan di mana?
Kalau pelatihan itu kita ikut di CV Imelda ya Kak ya? Imelda, dulu di mana itu CV Itu di Tangerang Selatan itu. Oh, di Tangerang Selatan. Di sana dilatih ya? Iya dilatih kita kan. Langsung disalurin kerja nih ke beberapa tempat atau misalkan langsung ditempatin di satu majikan langsung betah gitu? Apa Kita gimana? beberapa tempat itu karena lebih ke apa ya Kak ya, kontrak ya Kak ya? Oh, kontrak. Kontrak mungkin habis kontrak mungkin apa namanya majikannya atau bosnya mungkin dia mau ke luar negeri gitu kan, jadi dia mau pengen suster baru atau gimana ya mungkin ya itu kita berhenti gitu kan, habis kontrak sih. Habis kontrak ya. Habis kontrak. Dari total dari awal nih sampai sekarang Kak Ayu kalau misalkan dihitung udah beberapa kali pegang lansia nih? 5 orang ada kali, kurang lebih ya Kak ya? Kurang lebih ya, itu kurang lebih 5 semuanya orang. Dari lansia sehat sampai stroke atau misalkan bed rest itu tingkatannya mana yang lebih banyak? Lebih banyak sih kita ke bed rest sih Kak. Ke bed rest. Oke. Kalau setahu saya kan kalau bed rest yang namanya bed rest kan udah semuanya di tempat ya. Iya benar banget ya. Ada juga yang emang lansia itu memerlukan alat. Alat apa aja nih yang udah bisa Ayu kuasai ini selama masa karir lah ya. Karir intinya gitu kan. Benar. Selama masa karir itu alat apa aja sih yang bisa dikuasai sama Kak? Kalau aku sih lebih ke kayak keteter bisa sih sedikit-sedikit ya. Terus kayak ngasih apa namanya makanan NGT, lewat NGT gitu ya benar. Sonde lah sonde terus kayak uap terus nebulizer, nebulizer terus terapi uap. Misalkan ada tuh lansia yang membutuhkan itu. Jadi ada banyak ya mau nggak mau ya kita walaupun kita nggak paham diajarin ya kita paham gitu ya kayak makanya itu sih. Karena untuk biasanya kalau untuk perawat lansia itu kan sebatas sebenarnya kalau untuk alat medis ya itu bukan kewenangan kita ya. Benar. Kalau misalkan untuk pemasangan selang NGT yang ke dalam itu emang bukan hak kita ya. Nah, kalau ngasih makan mungkin benar banget. Ngasih makan emang itu seputar kerjaan perawat lansia atau caregiver lah ya intinya. Kalau bahasa gaulnya caregiver. Gitu ya. Nah itu dari alat-alat yang dikuasai. Nah terus dari perjalanan karir Kak Ayu ya selama menjadi seorang sus lansia gitu kan. Biasanya kan ada kendala, nggak mungkin dong dari karir mulus gitu kan, pasti ada terkendalanya. Hal apa sih yang ibaratkan pengalaman terburuk gitu? Apa sih selama menjadi seorang perawat lansia? Terburuk itu karena kadang kita nggak tahu ya Kak ya, kadang musibah itu kadang apa namanya tuh pasiennya yang kadang nggak boleh makan ini dia tetap makan itu ya yang kena omelin ya kita kan. Lebih ke kena omelan kena omelan sih lebih itu sih namanya itu kan jalan tol aja walaupun dia mulus pasti ada lubangnya dong Kak. Ada gajlukannya gitu bener. Apalagi kita yang ngurus lansia yang kadang dia lupa udah minum obat nggak sih gitu kan. Kalau kita bilang udah dibilangnya belum itu sih suka berantem sih. Oh gitu ya. Berarti dari hal-hal sepele sebenarnya ya. Sih. Cuma kalau untuk bagi kita sepele tapi belum tentu untuk bagi keluarga keluarga pasien atau dari pasiennya sendiri gitu ya. Nah itu kan dari ibaratkan hal terburuk. Tentunya nggak mungkin dong buruk terus. Iya. Ada sukanya ya. Ada dukanya juga. Ada dukanya. Nah tadi kan dukanya lah sebagai salah satu. Nah sekarang gimana sih sukanya gitu sebagai seorang perawat lansia? Ya sukanya tuh kayak kita kita bisa deket, terus kita bisa yang tadinya nggak bisa bahasa Mandarin jadi bisa. Pernah kerja di majikan yang berbahasa Mandarin. Di mana itu waktu di mana? Itu waktu di Bogor. Oh di Bogor. Majikannya Chinese atau Chinese, tapi dia suka bahasa Mandarin karena emang sehari-hari mereka bahasanya Mandarin. Jadi ya walaupun sedikit demi sedikit ya kita paham. Jadi kan gitu ya. Kalau kita kursus pun kita harus ngeluar duit. Ini kan enggak nih. Itu sih. Sambil menjelang minum air. Oke, sip bagus ya. Berarti ada keuntungan juga ya keuntungannya gitu ya. Selain kita emang tadi hobinya Kak Ayu sendiri ya mengurus oma atau opa, ada sesuatu yang bisa dipelajari ya diambil benar Kak, benar. Itu salah satunya ya menjadi
bisa berbahasa Bahasa Mandarin. Mandarin. Meskipun ya sedikit-sedikit ya. Sedikit, Kalau untuk betul. bahasa ya harus Enggak lah. kursus ya. Iya, kursus. Gitu. Oke, nah itu kan suka dukanya ada ya. Apa titik terberat juga ada. Gitu. Nah sekarang kalau misalkan untuk para pemirsa Sugesti TV ini, tips-tips apa sih yang Kak Ayu bisa apa ya diambil untuk para pemirsa Sugesti TV? Barangkali nih mereka-mereka di luaran sana ada yang tertarik menjadi seorang perawat lansia. Tips dari Kak Ayu sendiri bagaimana nih? Tips cara menjadi apa ya perawat lansia yang baik dan benar itu seperti apa nih dari seorang ya udah expert ya, pengalaman kan udah lebih dari 2 tahun 3 tahun gitu kan. Coba apa tipsnya sih pertama sih sabar. Iya, semuanya tuh kita kerja apapun sabar ya Kak ya. Benar-benar. Nggak ada yang kalau misalkan kita ceroboh, jangankan misalkan kita apa tuh namanya lompat di apa namanya lubang pun kita bisa nyungsrep kan. Benar-benar. Sabar ya. Apalagi yang namanya Oma ya, kadang dapat yang cerewet gitu. Iya sih Kak, bener. Yang cerewet. Gitu. Apalagi yang amnesia ya. Udah dikasih makan, dia ngomong sama anaknya belum. Gitu. Nah, kalau salah satu trik untuk mengatasi nih yang banyak yang amnesia itu gimana sih caranya? Kita catat. Kalau enggak kita videoin. Gitu. Ini Oma kamu udah makan nih jam sekian. Nah, jadi dia mau bohong pun nggak bisa dong. Karena kita ada video, ada itu kan, jadi dicatat. Itu sih. Ini untuk para pemirsa Sugesti TV ya. Kalau misalkan nanti dapat perawat lansia yang pelupa atau pikun atau demensia gitu ya bahasa medisnya. Jangan lupa tuh videoin ya. Catat gitu ya jadwalnya tuh ya. Biar apa? Ya kita juga nggak kesalahan nanti ya sama pihak majikan yang bertanggung jawab atas si Oma atau si opanya itu gitu ya. Nah, terus nah, kalau tadi kan tipsnya harus sabar ya gitu ya. Nah, terus satu lagi nih yang terlewat ya. Sebenarnya tugas utama seorang perawat lansia itu secara umum apa sih, Kak Ayu? Apa ya? Kita tuh kan namanya perawat ya, kita ngejaga gitu kan. Kita ngejaga, kita nunggu sih Kak, lebih ke nunggu ya, takut ada apa-apa. Tapi kalau utamanya itu kita kayak ngasih makan itu harus itu kan sanitasi itu pasti juga ya, sanitasi ya, kebersihan itu pertama karena kan buat diri kita gitu kan. Kalau nggak bersih jangankan yang sakit, yang sehat aja bisa sakit kan nggak gitu kan. Itu. Terus selama perjalanan karir biasanya ada yang suka berobat bolak-balik ke luar negeri nggak sih? Kalau keluar negeri enggak sih, tapi lebih ke rumah sakit bolak-balik di dalam kota aja sih. Oh, di dalam kota. Berarti belum ada yang sampai dibawa ke Singapura kan biasanya tuh pada berobat orang-orang kaya, ibarat kayak para majikan itu banyaknya ke rumah sakit luar negeri, terutama di Singapura. Itu belum pernah? Belum sih sejauh ini Kak. Belum pernah. Ya berarti masih sekitaran dalam negeri. Dalam negeri lah kan, dalam kota kayak rumah sakit yang ternama lah ya. Oke, siap. Nah, ini untuk para pemirsa Sugesti TV nih, coba tips dari Kak Ayu untuk para pemirsa Sugesti TV apa tip menjadi seorang perawat lansia yang baik dan benar itu satu kali lagi apa? Ya kita sabar, kita harus apa ya jujur dalam kerja apapun itu, lebih baik jujur menyakitkan daripada bohong. Walaupun kita jujur, kita apa namanya? Kita walaupun misalkan kita diomelin ya jujur aja gitu kan, sama ya sabar. Gimana sih kita kayak ngerawat orang tua, insya Allah ya kita itu sih kalau kunci di kerjaan itu sabar. Apalagi dengan kadang kita dapat pasien kadang pelupa apa segala macem. Sabar sih. Sabar ya, intinya poin penting seorang perawat lansia itu sabar. Jadi kalau yang nggak sabaran jangan deh. Jangan coba-coba deh. Nanti itu kan. Nah mungkin itu ya salah satu apa ya yang pengen saya tanyakan karena emang Kak Ayu nih menurut saya udah expert ya karena udah berbagai wilayah nih udah pernah dicoba ya, udah pernah di apa ya berbagai wilayah di luar pulau juga sudah pernah ya di mana dulu? Medan. Di Medan tuh udah di Medan, udah pernah di dalam kota area Jabodetabek ya apalagi ya. Udah banyak pengalaman. Nah,
Mungkin itu aja ya yang bisa saya itu korek gitu kan informasi dari Kak Ayu. Terima kasih ya Kak Ayu atas waktunya. Semoga perjalanan karir Kak Ayu semakin ke depan, semakin hari semakin bagus ya. Tentunya itu akan berpengaruh terhadap nilai cuannya. Gitu ya. Oke, terima kasih Kak Ayu atas waktunya. Nah, untuk para pemirsa Sugesti TV dimanapun kalian berada, nah kebetulan di momen ini sebentar lagi akan menghadapi momen Lebaran ya. Momen invalan itu biasanya terjadi di momen-momen hari raya gitu kan. Nah, LPK Sugesti atau CP Sugesti Mandiri kebetulan membuka infal Lebaran ya, nanti ada di infal harian dan juga infal paket. Nah, untuk kalian dari berbagai wilayah, dari berbagai suku pun, nah kita menerima pembukaan infal ya. Nanti pembukaan infal LPK Sugesti diadakan di minggu pertama bulan puasa. Jangan jangan lupa ya. Catat tuh nomor admin kami bisa di 0877 64 kali 179 atau di satu lagi bisa di 0811990241. Hubungi aja ya, amankan kuota kalian ya, karena kesempatan terbatas. Momen 1 tahun sekali infal Lebaran LPK Sugesti. Sampai ketemu lagi di podcast kami berikutnya. Goodbye to see you. CP Sugesti, solusi terbaik pekerja rumah Anda. Dadah. LPK Sugesti.